Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat kalian yang belum on cam, boleh on cam dulu biar Ibu bisa lihat muka-muka tampan dan cantiknya kalian. Yang bisa on cam, ayo kita on cam dulu. Oke. Udah pada on cam, karena kemarin kita itu kan udah belajar tentang fitur-fitur kamera nih ya. Nah, Ibu mau review sebentar nih, sedikit tentang yang kemarin. Ada yang masih ingat nggak fitur-fitur apa aja yang kita bahas kemarin? Ayo, boleh. Yang bisa menjawab akan Ibu kasih tambahan nilai. Mode dial bukan, Bu? Iya, salah satunya itu. Terus kita juga belajar flash, belajar tombol shutter, terus monitor, dan lain-lain ya. Banyak banget. Nah, kemarin juga kan Ibu udah ngasih tugas, tapi Ibu cek masih ada yang belum mengumpulkan, jadi mungkin nanti Ibu tunggu sampai jam 3 sore ya. 2 jam setelah pembelajaran hari ini selesai, Ibu kasih tugas, terus kalian bisa mulai mengerjakan, meskipun nanti nilainya agak berbeda ya dengan yang lain. Tapi daripada nggak dapat nilai sama sekali, jadi kalian boleh mengerjakanlah, boleh menyusul. Karena kalau misalnya sama sekali tidak mengerjakan, sesuai kesepakatan di awal, nilai kalian akan pas KKM ya, kalau misalnya kalian nggak mengerjakan 3 tugas dari Ibu. Gitu. Kita mulai aja ke pembelajaran hari ini. Yang masih ingat nggak ya, apa itu mode dial yang tadi udah disebutin sama Raffianda? Pengertiannya gitu, ada yang mau menjawab nggak? Saya, Bu. Iya, boleh, Raffianda lagi. Jadi mode dial itu digunakan untuk memilih shooting mode. Jadi shooting mode-nya itu sesuai dari gambar yang ingin ditangkap, Bu. Iya, betul. Tepuk tangan buat Raffianda karena sudah mau menjawab ya, memberanikan diri menjawab. Nah, Ibu mau nanya lagi nih ke kalian. Tombol shutter itu fungsinya untuk apa sih? Boleh dijawab sama Adit mungkin ya? Tombol shutter fungsinya untuk memotret. Iya, betul. Untuk mengambil gambar. Benar sekali. Terima kasih juga untuk Adit yang udah membantu menjawab. Oke, sekarang Ibu langsung aja kali ya ke materi hari ini, yaitu pembahasan lebih dalam tentang mode dial dan fitur-fitur mode-mode yang ada di dalam kamera. Ibu share screen dulu ya, kita tonton videonya bareng-bareng. Halo anak-anak, bertemu lagi sama Ibu di video pembelajaran. Kemarin kita udah membahas fitur-fitur kamera ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa aja sih mode-mode yang ada di dalam mode dial ini. Pertama, kita akan membahas tentang auto. Mode auto ini dilambangkan oleh kotak hijau dan juga huruf A. Di mode auto artinya kamu membiarkan kamera itu mengatur seluruh setting untuk mendapatkan hasil foto dengan exposure yang normal. Sayangnya, di dalam mode auto ini nggak akan sebagus menggunakan mode manual, karena kamera hanya mampu berpikir secara matematis tanpa adanya jiwa seni. Kapan biasanya menggunakan mode auto? Mode auto ini digunakan oleh pemula yang benar-benar nggak paham tentang kamera ataupun tentang triangle exposure, tapi dipaksa untuk mengabadikan momen, ataupun digunakan oleh jurnalis yang harus mendapatkan suatu momen yang berjalan singkat, sehingga kalau menggunakan mode manual akan menghabiskan waktu. Selanjutnya kita lanjut ke mode program. Mode program ini dimana kamera akan menentukan besaran shutter speed dan juga aperture, tapi kamu bisa mengubah ISO-nya sesuai dengan objek yang akan kamu foto gitu ya. Kapan saatnya menggunakan mode program nih? Mode program ini biasanya digunakan pada saat pemotretan di hari-hari yang biasa. Kayak gimana sih hari yang biasa itu? Kayak misalnya yang cahaya dan objeknya itu stabil, atau yang biasa aja, nggak terlalu gelap, nggak terlalu terang gitu, jadi yang stabil. Selanjutnya kita akan membahas mode TV ataupun shutter speed priority.
Nah, kalau misalnya di kamera Canon dilambangkan oleh TV, namun kalau di kamera Nikon dan Sony dilambangkan oleh huruf S. Shutter speed priority ini memberikan keleluasaan untuk mengatur seberapa shutter speed yang kamu inginkan atau kamu butuhkan. Sisanya akan diatur oleh kamera, makanya hanya shutter speed yang bisa di otak-atik. Misalnya kamu ingin memotret manusia yang diam, kamu butuh kecepatan 1/60 second agar fotonya enggak blur. Selanjutnya akan lanjut ke AV atau aperture priority. Di dalam kamera Nikon dan Sony ini dilambangkan oleh huruf A. Aperture priority ini memberikan keleluasaan untuk kamu mengatur berapa aperture yang kamu inginkan. Kalau tadi shutter speed, sekarang aperturnya nih yang bebas kamu setting mau yang gimana. Misalnya nih kamu tuh mau foto manusia dengan background yang ngeblur atau bokeh, maka kamu harus mengatur aperture ke angka yang paling kecil. Lalu selanjutnya di mode manual. Mode manual ini berarti kamu mengharuskan untuk mengatur aperturnya, shutter speednya, dan juga ISO-nya secara manual. Kapan kita itu perlu menggunakan mode manual? Biasanya mode manual ini digunakan oleh fotografer profesional yang udah paham betul dengan segitiga exposure. Nah, mode ini itu digunakan saat kamu ingin menghasilkan foto yang kreatif gitu, yang kamu itu nantinya hasil fotonya tuh wah dan berbeda dengan hasil foto lainnya. Mungkin sekian video pembelajaran hari ini, mudah-mudahan kalian bisa paham dan mengerti. Terima kasih yang sudah menyimak dan mendengarkan dengan baik. Oke, tadi Ibu udah menampilkan video pembelajaran ya buat kalian. Nah, Ibu mau mengetes nih setelah video yang tadi Ibu tampilkan, kira-kira kalian tuh semua penayangan video memperhatikan atau enggak? Jadi Ibu mau nanya nih, ke Raffianda dulu. Kira-kira bisa ngasih tahu nggak perbedaan mode auto dan mode manual di kamera itu apa? Bisa tolong menjelaskan ke teman-temannya? Ya, Bu. Jadi mode auto itu digunakan, ya dia membuat kamera secara otomatis mengatur settingannya sendiri gitu, Bu. Jadi dari mulai aperture, shutter speed, ISO, yang kayak gitu-gitu semuanya diatur otomatis. Mode manual itu kebalikannya dari mode auto. Jadi semua pengaturannya itu aperture, shutter speed, ISO yang kayak gitu kita atur dari awal. Iya, betul sekali. Sangat jelas dan rinci ya penjelasannya dari Raffianda. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga ikut mendengarkan ya penjelasannya Raffianda, karena bagus, berarti Raffianda itu memperhatikan video yang Ibu tampilkan gitu ya. Kalian tadi masih ingat nggak mode aperture priority sama shutter speed priority itu perbedaannya apa? Boleh ya? Ya Bu, ingat Bu. Kalau aperture priority itu kita bisa ngontrol, tentunya ngontrol aperture-nya gitu ya. Ngontrol blurnya atau depth-nya Bu. Kalau shutter priority itu lebih ke ngatur seberapa banyak durasi shutternya ketika kamera terbuka supaya cahaya itu bisa masuk ke sensornya itu berapa cepat gitu. Iya, oke. Ini lebih lengkap lagi ya ke yang dijelaskan oleh Adit, meskipun masih sedikit terbata-bata karena mungkin mengingat-ingat gitu ya. Gak apa-apa, Ibu bilang makasih juga ke Adit karena udah mau membantu menjawab. Jadi gampangnya itu ya, kalau misalnya aperture priority itu aperturnya yang bisa kita ganti-ganti gitu, ubah-ubah. Jadi shutter speed-nya otomatis ubah gitu. Jadi kita nggak perlu ngatur tiga-tiganya, kita hanya perlu ngatur aperturnya saja. Terus nanti ISO-nya mengikuti. Oke, terima kasih buat Adit dan Raffianda yang udah membantu Ibu menjawab dan menjelaskan ke teman-teman yang lain lagi. Mungkin segitu pembelajaran kita hari ini. Tugasnya masih sama kayak kemarin, merangkum pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.